Keesokan harinya setelah sholat Isya, Sufi muda dan bapaknya pergi mengaji ke rumah guru mursyid. Setelah tiba di sana, acara ngajinya masih belum dimulai, tapi telah banyak orang yang sudah berkumpul. Sufi muda bersalaman dengan orang-orang, lalu duduk. Kebanyakan orang yang ikut mengaji atau murid guru mursyid berusia paruh baya dan tua-tua. Hanya beberapa saja yang masih muda, dan Sufi muda yang paling muda. Setelah guru mursyid datang, dimulailah acara pengajian. Guru mursyid menyampaikan ilmu-ilmu tentang rohani, tentang amalan-amalan yang harus dilakukan untuk sampai kepada Allah. Setelah pengajian selesai, Sufi muda lalu pulang. Setelah sampai rumah, teman Sufi muda menelpon, dia sudah ditunggu teman-temannya di kafe. Lalu berangkatlah Sufi muda menuju kafe langganannya. Hari-hari Sufi muda selama cuti kerja. Walaupun sudah ikut ngaji thoriqoh, dia masih sering nongkrong dan main bersama teman-temannya. Dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Bukan berarti orang thoriqoh itu harus antisosial, atau tidak mau campur sama orang-orang yang tidak ngaji thoriqoh. Sebelum hari keberangkatan Sufi muda kembali merantau, Sufi muda pergi ke rumah guru mursyid untuk berpamitan. Guru mursyid memberi banyak nasihat-nasihat kepada Sufi muda. Guru mursyid juga berpesan, walaupun di daerah sana tempatnya terkenal dengan hal-hal mistis, kamu jangan takut, kamu juga tidak butuh jimat-jimat untuk pelindung kamu. Tetap jaga Allah di hatimu. Kamu harus yakin, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Keesokan harinya, Sufi muda pun kembali ke perantauan. Sufi muda menjalani hari-harinya seperti biasa. Bulan demi bulan dilaluinya. Dia tetap berusaha berzikir kepada Allah. Menahan nafsu atau hal-hal yang bisa menjauhkan diri kepada Allah. Walaupun tidak semudah ucapannya, ujian dirasakannya semakin berat. Suatu waktu, ada temanya yang jahil atau menggoda Sufi muda sampai melampaui batas. Sufi muda sampai marah dan mengajak berantem temanya. Untung banyak yang melerai. Setelah itu, Sufi muda pun sadar. Dia tidak bisa menahan emosi. Malah menuruti nafsunya. Ujian ini datangnya dari Allah. Kenapa aku tidak melihat Allah yang sedang mengujiku lewat temanku itu? Malah sampai melakukan hal-hal begitu. Ya, walaupun sudah menahan hawa nafsu sekuat-kuatnya. Akhirnya emosi juga. Sufi muda pun lalu minta maaf kepada temanya. Dan temanya pun juga minta maaf kepada Sufi muda. Sufi muda pun mulai perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Ujian sekecil ini saja sudah gagal, apalagi ujian-ujian yang sangat besar. Memang benar, perang terbesar adalah perang terhadap nafsu diri sendiri. Tahun-tahun pun berganti. Pada suatu saat, waktu sore hari, setelah Sufi muda pulang kerja, Sufi muda membatin. Hari ini kerjaan banyak dan berat. Tapi badan ini tidak merasakan capek sama sekali. Mungkin terlalu semangat saja tadi. Sufi muda tidak menghiraukan. Lalu dia pergi mandi terus berwudu. Setelah berwudu, Sufi muda berjalan menuju musola bersama temanya. Sufi muda tiba-tiba tersadar. Hatinya mulai berzikir dengan sendirinya. Sufi muda juga kaget. Tapi Sufi muda diam saja. Dia merasakan senang sekali. Sampai dia senyum-senyum sendiri. Lalu dia dikagetkan oleh temanya. Kamu kenapa senyum sendiri? Tanya Ari. Sufi muda berusaha menutupi. Tadi ingat si Khairul jatuh sampai celananya sobek. Jawab Sufi muda. Mereka pun tertawa bersama. Kirain kamu sudah gila, kok senyum-senyum sendiri. Balas si Ari. Saat sholat maghrib pun hati Sufi muda pun tetap berzikir dengan sendirinya. Jadi tidak terlalu berusaha mengingat atau menjaga Allah tetap di hatinya seperti selama ini. Setelah sholat maghrib,
Sufi muda dan Ari pergi untuk makan malam. Sufi muda sengaja mengajak Ari untuk mengobrol tentang masalah pekerjaan yang agak berat. Apakah hatinya masih tetap nyambung kepada Allah atau putus-putus? Ternyata masih ada putusnya. Setelah sholat Isya, Sufi muda menelpon orang tuanya, menceritakan tentang kejadian tadi sore. Memang Sufi muda sering komunikasi dengan orang tuanya, membahas masalah rohani, atau tentang kejadian-kejadian tentang perjalanan Sufi muda. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Sufi tidak bisa menjawab, Bapak Sufi akan tanyakan kepada guru mursyid. Jadi guru mursyid tahu tentang perkembangan Sufi muda selama di perantauan. Kalau hati sudah berzikir dengan sendirinya, itu tandanya hijabmu kepada Allah mulai tersingkap. Hatimu juga sudah agak bersih. Kamu jangan terlalu senang, dan apabila mendapat masalah, jangan terlalu susah. Karena semua itu datangnya dari Allah. Kamu harus bersikap biasa saja. Jangan pernah cerita kepada orang-orang atau teman-temanmu tentang apa yang terjadi kepadamu. Tidak semua orang mengerti tentang apa itu hakikat. Kamu harus menjaga sikapmu, dan juga harus menjaga lisanmu. Jika kamu disakiti teman-temanmu, jangan berkata jelek kepada temanmu. Takutnya kejadian beneran pada temanmu, jadi, orang-orang yang dekat dengan Allah itu omongannya manjur atau mustajab. Jangan merasa bangga atas pencapaianmu. Perjalananmu masih jauh untuk mencapai makrifatullah. Jangan pernah mengakui perbuatanmu, karena hakikat itu semua adalah perbuatan Allah. Bukan berarti kamu menuhankan dirimu. Sufi muda terus belajar, dia menjaga lisannya untuk tetap bersolawat dan beristighfar. Biasanya sehabis sholat Isya, Sufi muda bertawasul kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi, malaikat, para wali, guru mursyid dan gurunya guru mursyid, terus kepada leluhur. Setelah itu olah rasa, selain zikir di dalam hati, Sufi muda melatih seluruh tubuhnya untuk ikut berzikir kepada Allah. Sehabis dari musola Sufi kembali menuju mesnya. Di perjalanan Sufi muda merasakan ada sosok yang mengawasinya. Sufi muda diam saja tidak menoleh. Memang dasarnya dari Sufi muda itu penakut. Hahaha, setelah di depan pintu, Sufi muda memberanikan diri melihat sosok apa itu. Sufi muda kaget dan berteriak. Ternyata ada sosok perempuan yang wajahnya tidak karu-karuan. Sufi muda lalu masuk ke dalam mes. Teman-temannya bertanya, "Kamu kenapa?" Sufi muda berusaha menutupi. "Itu tadi kakiku digigit semut api." Teman-temannya gak percaya. Si Firman menyahut, "Apa kamu habis melihat penampakan?" Sufi muda masih mengelak. Walaupun dalam pandangan Bashiro atau mata hati Sufi muda sosok itu masih ada. Suasana mes jadi tambah ramai. Banyak orang-orang malah bercerita tentang hal-hal mistis. Katanya di sekitar sini dulu ada kuburan. Ada yang cerita begini begitu, Sufi muda cuma diam. Suara dari mes sebelah juga ramai, lagi menyetel musik dengan kencang. Sufi muda ingin mencari ketenangan, mengambil rokok dan kopi lalu pergi ke bukit sebelah mes. Tempatnya sunyi jauh dari keramaian. Dia tidak menghiraukan kejadian tadi. Sufi memandang bulan dan bintang-bintang di langit. Sungguh indah ciptaan dan kebesaran-Mu ya Allah. Keimanan dan kecintaan kepada Allah harus ditingkatkan, ucap Sufi muda. Lalu Sufi muda mulai berzikir. Baru saja mulai, Sufi muda dikagetkan temanya. Temanya ke bukit atas untuk telpon pacarnya. Memang di atas bukit sini sinyalnya bagus. Maklum tempatnya agak di pedalaman. Besok malamnya, Bapak Sufi muda menelpon dan menyampaikan berita dari guru mursyid. Kamu telah diperlihatkan alam Jabarut. Jika kamu sering melihat makhluk-makhluk gaib, kamu jangan takut. Biarkan saja, mereka tidak akan mengganggu kamu. Selama kamu bersama Allah,
Makhluk-makhluk itu cuma ingin kamu tahu keberadaan mereka. Kamu juga jangan sampai mengganggunya, karena tidak ada manfaatnya. Setelah selesai telepon, Sufi berdiam diri, padahal Sufi muda ingin merahasiakan tentang hal-hal yang dialaminya. Walaupun hari-hari berikutnya Sufi muda sering diperlihatkan makhluk-makhluk semacam itu. Tapi Sufi muda tidak menghiraukan. Pikir Sufi muda, ini juga termasuk ujian dari Allah. Jangan sampai berhenti di titik ini atau jangan sampai tergoda. Memang, banyak orang-orang di luaran sana yang ingin melihat makhluk-makhluk gaib. Dan tidak sedikit pula orang-orang thariqah yang berhenti di titik ini. Mereka asyik bermain-main dengan hal-hal gaib, sampai mereka lupa tujuan mereka sebenarnya apa. Hari-hari pun berganti, banyak kejadian-kejadian yang dialami Sufi muda. Saat sore hari, Sufi muda lagi duduk di depan mes bersama temannya. Sambil melihat pemandangan sore hari, ada teman yang ingin berbuat usil kepada Sufi muda. Dia ingin melemparkan kaleng untuk mengagetkan Sufi muda. Sebelum dilempar, ternyata dia terpleset duluan, dan kaleng pun menimpa dirinya. Semua jadi tertawa. Dia lalu bangun, dan berkata kepada Sufi muda, "Setiap mau usil kepadamu, mesti celaka duluan. Makanya jadi orang jangan usil," jawab Sufi muda sambil tertawa. Pada waktu lain hari, saat dirinya nyantai, tiba-tiba ada kemauan hatinya untuk ke tempat temannya. Sufi muda berpikir, apakah ini kemauan nafsu atau apa ini? Sufi muda lalu beranjak ke tempat temannya, sambil meyakinkan dirinya. Suara hati atau kemauan dalam hati itu datangnya dari Allah. Jadi ikuti saja apa yang diperintah Allah. Mungkin Allah punya maksud. Setelah sampai di tempat temannya lagi telpon seseorang. Setelah telpon, temannya bercerita. Kalau dia ditelepon kakaknya, katanya orang tuanya lagi sakit, dan butuh uang untuk biaya rumah sakit. Temannya ini juga tidak punya uang, soalnya gajian masih lama. Temannya bilang, "Kok pas kamu datang ke sini? Kamu butuh berapa?" tanya Sufi muda. Temannya bilang, "Saya pinjam uangmu dulu sekian. Nanti kalau gajian saya kembalikan." Sufi muda lalu meminjamkan uang kepada temannya. Teman Sufi muda menceritakan tentang orang tuanya, ini sakitnya kambuh lagi. Biasanya opname di rumah sakit sampai 1 mingguan lebih. Sufi muda merasa iba, lalu bertanya siapa nama orang tuanya yang sakit. Sufi muda lalu kembali ke kamar mesnya. Lalu Sufi muda bertawasul atau kirim Fatihah kepada orang tua temannya yang sedang sakit. Keesokan harinya, setelah pulang dari kerja, Sufi muda ketemu temannya, dan temannya bilang, "Orang tuaku sudah sembuh. Tadi siang pulang dari rumah sakit, cuma disuruh rawat jalan saja." "Alhamdulillah," jawab Sufi muda. Nafsu Sufi muda tiba-tiba bergejolak. Perasaan bangga, perasaan sudah menolong, dan perasaan macam-macam mulai bermunculan. Sufi muda berusaha menahan nafsunya. Jangan pernah mengakui perbuatan-perbuatan itu. Hakikat, yang menolong dan yang menyembuhkan adalah Allah. Sufi muda lalu perbanyak beristighfar. Setelah sholat Isya, seperti biasanya, Sufi muda bertawasul. Saat bertawasul kepada Nabi Muhammad, seperti ada sosok yang datang dari kejauhan. Wajahnya memancarkan cahaya yang sangat terang. Tapi Sufi muda tidak menghiraukan. Beranggapan itu godaan iblis atau jin. Sufi tetap melanjutkan zikirnya. Setelah selesai, Sufi muda menelpon bapaknya. Sufi muda menceritakan kejadian yang dialaminya barusan. Kebetulan bapaknya lagi di rumah guru mursyid. Lalu bapak Sufi menceritakan dan menanyakan kepada guru mursyid. Ternyata, sosok yang dianggap Sufi muda iblis atau jin itu adalah Nabi Muhammad.
karena tidak ada makhluk apapun yang bisa meniru atau menyerupai Nabi Muhammad. Sufi muda sangat menyesal sekali, merasa bersalah. Baginda Nabi Muhammad hadir kok tidak saya sambut dengan senang hati. Malah tidak kuhiraukan. Besok pagi setelah sholat subuh, Sufi muda bertawasul dan bersolawat. Tetapi, Nabi Muhammad tidak kunjung hadir atau datang. Seharian saat Sufi bekerja, dia merasa kurang semangat. Hati seperti ada yang menganjal. Saat malam hari, Sufi muda sengaja tidak sholat Isya berjamaah. Sekitar pukul 10 malam, Sufi muda menuju musola. Keadaan telah sepi. Dia pun mencoba bertanya kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kemudian ada jawaban dari hatinya. Nanti bersolawatlah sebanyak 1000 kali dengan hati yang tenang dan ikhlas. Sufi muda lalu sadar, kalau tadi saat bertawasul dan bersolawat, Sufi muda ingin sekali biar didatangi Nabi Muhammad. Ini sebenarnya termasuk salah, karena melakukan sesuatu tidak ikhlas atau ada maksud tertentu. Dan akhirnya malah Nabi Muhammad tidak hadir menemuinya. Setelah sholat Isya, Sufi muda bertawasul diteruskan bersolawat. Saat bersolawat, Nabi Muhammad hadir menemui Sufi muda. Sufi muda menangis sejadi-jadinya, lalu menghampiri dan mengucapkan salam dan mencium tangannya. Secara dohir pun Sufi muda menangis sampai nafasnya sesak. Nabi Muhammad menenangkan Sufi muda, lalu memberi wejangan-wejangan dan nasihat. Setelah selesai, Nabi Muhammad berpamitan. Hati Sufi muda merasa tentram, merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian, Sufi muda keluar dari musola. Dia tidak kembali ke mes. Dia menuju bukit sebelah mes. Dia menyendiri sambil menikmati indahnya malam. Sufi muda merasakan, hari-hari semakin banyak dan semakin berat ujiannya. Mungkin Allah memang mengujiku, apakah aku benar-benar cinta kepada Allah? Apakah mau menerima apapun atas kehendaknya atau tidak? Sufi muda bilang, aku masih jauh dari itu semua. Masih sering menuruti nafsu, tidak menerima atas apa yang diberikan Allah. Selalu merasa kurang dan kurang. Setelah itu, Sufi muda kembali ke mesnya. Di sana banyak temanya lagi kumpul. Sufi muda pun ikut nimbrung. Ternyata mereka lagi ngobrol tentang ilmu-ilmu. Ada yang cerita tentang kesaktian, alam gaib, tentang kitab-kitab, sampai ilmu ketauhidan. Sufi muda cuma diam dan mendengarkan saja. Memang kebanyakan teman-teman Sufi muda pernah jadi santri pondok, atau besar di lingkungan pondok pesantren. Jadi punya banyak ilmu. Sedangkan Sufi muda bukan siapa-siapa. Tidak pernah jadi santri atau besar di lingkungan pondok. Pernah ada temanya Sufi muda bertanya. Sufi muda disuruh membaca tulisan yang ada di gelang temanya. Gelang dengan tulisan Arab tanpa harokat atau Arab gundul. Sufi menjawab tidak bisa. Memang Sufi muda tidak pernah ngaji begituan. Taunya Sufi muda tulisan Arab yang ada harokatnya. Lalu temanya pun mengejek Sufi muda. Kamu itu terlihat alim, sholat terus. Kukira kamu punya banyak ilmu. Tapi baca gini aja tidak bisa. Saya yang gak pernah sholat saja bisa baca ini. Sufi muda cuma tersenyum dan membatin. Percuma kamu punya banyak ilmu kalau tidak dilakukan atau diamalkan. Sufi muda lalu pergi meninggalkan temanya. Seminggu kemudian, tiba waktunya Sufi muda cuti kerja. Bapak Sufi muda menawarkan dijemput. Tapi Sufi muda tidak mau. Lebih memilih naik bas saja. Setelah tiba di bandara, Sufi merasakan ada sosok orang berjubah yang datang menghampirinya. Sufi muda tidak menghiraukan. Dia tetap sibuk berzikir kepada Allah. Sampai saat naik bis pun sosok itu masih mengikuti Sufi muda. Sesampainya di rumah, Sufi muda cerita kepada bapaknya. Kalau ada sosok berjubah yang mengikutinya.
Lalu Bapak Sufi muda bercerita, kalau sosok yang mengikutimu adalah Mbah Sunan Bonang. Sufi muda kaget. Ternyata yang mengikuti Sufi muda dari bandara sampai rumah adalah Mbah Sunan Bonang. Sufi lalu bertawasul. Lalu Sufi muda diperlihatkan Mbah Bonang ada di depannya. Sufi muda lalu meminta maaf, karena tadi tidak menghiraukan. Dan malah terkesan cuek. Dikira sosok-sosok pengganggu. Mbah Bonang memaafkan Sufi muda. Lalu beliau berpamitan sambil memegang kepala Sufi muda. Sambil berpesan, tetap jaga Allah di hatimu. Setelah selesai, Sufi muda cerita kalau lusa akan pergi ke rumah Firman. Firman juga lagi cuti kerja. Malam harinya, Sufi muda sowan kepada guru mursyid. Walaupun di sana tidak ada jadwal ngaji rutin, tetapi ada orang-orang yang lagi berkumpul. Di sana guru mursyid membahas tentang rahasia-rahasia tentang ketuhanan, dan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan untuk sampai kepada Allah. Dan masih banyak lagi. Setelah selesai, semua lalu berpamitan pulang.